Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariska Dukartika Sari dengan NIM 082116330001 dan teman saya. Naftali Sumartope dengan NIM 082111633085. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan tentang sebuah artikel yang kami dapatkan dengan judul Implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data destinasi wisata di Indonesia menggunakan platform Tableau. Oke, langsung saja ke perkenalan. Di sini ada saya dan di sini ada teman saya. Mungkin langsung ke identitas artikel ilmiah. Oke. Jadi identitas artikel dimulai dari judul yang kami dapatkan yaitu implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data destinasi wisata di Indonesia menggunakan platform Tableau. Kemudian di sini ada penulisnya yaitu Diana Fitri Lesik, ada Lita Astri Pramesti, ada Rafli Erlangga, ada Muhammad Rafli Al-Fatah Zain, dan ada Firman Nur Hasan. Artikel ini ditulis atau dilaunchingkan pada tahun 2022 dengan sumber yang tertera di bawah ini. Oke, mungkin next ke isi presentasi. Dari presentasi ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan, yaitu ada latar belakang, kemudian ada tujuan, terus ada juga metode, deskripsi data, hasil visualisasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke. Di sini ada latar belakang, yaitu Indonesia itu sudah terkenal dengan destinasi wisata yang sangat indah dan Nusantara ini bahkan udah terkenal ke luar negeri dengan keberagaman budayanya. Nah, sehingga pastinya banyak wisatawan mancanegara itu yang tertarik untuk datang ke Indonesia. Berdasarkan laporan dari BPS menyebutkan bahwa terdapat 603,2 juta perjalanan wisata Nusantara, yaitu wisatawan domestik pada tahun 2021 dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian artikel ini juga membahas tentang visualisasi data destinasi pariwisata Indonesia dengan mengimplementasikan Business Intelligence untuk menampilkan hasil data lokasi, harga dan rating objek wisata di 5 kota yang ada di Indonesia. Nah, hasil dari visualisasi data ini diimplementasikan untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efektif dengan cara grafis. Kemudian untuk memaparkan ide dengan cara efektif, bentuk estetis dan fungsionalitas harus berbarengan. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan tools Tableau dengan teknik data preparation, terus ada ETL, extract transform load, dan ada data validation, yang terakhir juga ada data visualisasi. Oke, lanjut. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah deskripsi dataset. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi destinasi wisata Indonesia, di mana fokus pada 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Di dalam dataset ini terdapat 13 kolom dan terdapat 438 baris. Format data ini berupa .csv dan menggunakan data dari website Kaggle dengan rentan waktu sepanjang tahun 2021, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember. Lanjut. Selanjutnya adalah atribut dataset. Yang pertama adalah place ID, yang merupakan nominal. Variabel ini adalah identifikasi unik untuk setiap wisata dan tidak memiliki tingkat perbandingan. Yang kedua adalah place name, yang merupakan nominal. Variabel ini merupakan informasi unik dan tidak memiliki tingkat perbandingan. Yang ketiga adalah description, yang merupakan teks atau bisa disebutkan nominal. Variabel ini berisi deskripsi atau teks yang menjelaskan tempat wisata dan bukan variabel kategori. Yang keempat, kategori merupakan nominal karena variabel kategori yang menggambarkan jenis
atau kategori dari tempat wisata. Misalnya alam, budaya, sejarah, dan sebagainya. Yang kelima adalah city, yang merupakan nominal, karena variabel ini berisi nama kota atau lokasi tempat wisata dan tidak memiliki tingkat perbandingan. Yang keenam, price, yang merupakan interval. Karena jika variabel ini berisi informasi tentang harga dalam mata uang, ini dapat dianggap sebagai variabel interval. Ini memiliki tingkat perbandingan yang jelas, tetapi tidak memiliki titik nol yang bermakna. Harga tidak pernah nol. Yang ketujuh adalah rating, yang merupakan rasio. Karena variabel ini memuat peringkat atau rating yang memiliki tingkat perbandingan yang jelas dan titik nol yang bermakna. Misalnya peringkat nol yang berarti tidak memiliki rating. Yang ke-8, time minutes, yang merupakan interval. Jika variabel ini berisi informasi tentang waktu dalam menit, maka ini adalah variabel interval. Ini memiliki tingkat perbandingan yang jelas, tetapi tidak memiliki nilai titik nol yang bermakna. Waktu nol bukan berarti tidak ada waktu. Yang ke-9, koordinat, tidak digunakan sebagai variabel analisis karena mungkin hanya berisi informasi koordinat geografis yang digunakan dalam visualisasi peta. Yang ke-10 adalah LED, merupakan kuantitatif. Ini adalah koordinat lintang yang berisi angka desimal yang digunakan dalam analisis geospasial. Yang ke-11, long, yang merupakan kuantitatif. Ini adalah koordinat bujur yang juga berisi angka desimal dan digunakan dalam analisis geospasial. Yang ke-12, kolom 1, tidak jelas karena tidak ada datanya. Yang ke-13 adalah rating count, yang merupakan rasio. Variabel ini memuat jumlah peringkat atau ulasan yang memiliki tingkat perbandingan yang jelas dan titik nol yang bermakna. Oke, kembali saya lanjutkan yaitu dengan adanya visualisasi yang telah kami lakukan yaitu dalam bentuk peta dengan persebaran tempat wisata di Indonesia. Dalam peta ini bisa menunjukkan bahwa adanya tempat wisata di Indonesia tertera pada wilayah Jakarta, kemudian ada di Semarang, dan kemudian ada di Yogyakarta. Namun sebelumnya Pak, mohon maaf, hasil visualisasi yang kami lakukan dengan yang ada pada artikel itu mengalami perbedaan. Jika dilihat dari tableau yang kami lakukan, kami menggunakan tiga variabel, yaitu ada long attitude, sama latitude, dan kota. Nah, kami sudah mencoba dengan berbagai cara agar bisa memunculkan semua kota, akan tetapi masih sama hasilnya, yaitu yang bisa muncul hanya 3 kota, yaitu di Jakarta, di Semarang, dan di Yogyakarta. Kalau dilihat dari artikel, itu ada pada 5 kota, di mana itu di Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan ada di Jakarta gitu. Jadi hasil yang kami lakukan visualisasinya ini berbeda dengan yang ada di artikel. Tapi kalau dilihat juga di sini udah terdeteksi sih Pak adanya Semarang dan Surabaya, tapi tidak bisa dimunculkan dalam petanya gitu. Oke, lanjut ke grafik rating pengunjung. Nah, di sini di grafik rating pengunjung, mungkin langsung saja dalam gambar ini disajikan bahwa bisa diamati terdapat perbedaan dalam jumlah rating atau peringkat yang diberikan oleh para wisatawan untuk destinasi setiap wisatanya. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa Bandung itu memiliki peringkat tertinggi dalam kategori cagar alam, taman budaya, dan tempat ibadah. Dari hasil ini mengindikasikan bahwa Bandung itu menjadi tujuan yang utama atau yang sangat populer bagi wisatawan yang memiliki ketertarikan di tempat-tempat wisata alam, taman budaya, dan tempat ibadah. Nah, kemudian di kota Yogyakarta itu menjadi peringkat tertinggi dalam kategori taman budaya dan bahari, di mana hal itu mengindikasikan bahwa Yogyakarta bisa menjadi sebuah rekomendasi tempat wisata berupa taman budaya dan bahari. Nah, terus yang terakhir ada Jakarta. Jakarta ini menjadi peringkat tertinggi di pusat perbelanjaan. Kita tahu bahwa Jakarta merupakan ibu kota yang mana di sana itu banyak kita temui mal-mal besar. Jadi tentunya di Jakarta menjadi peringkat tertinggi di bidang pusat perbelanjaan dan pastinya menjadi sebuah tempat rekomendasi untuk dikunjungi
dalam wisata-wisata yang ingin dikunjungi oleh para wisatawan. Mungkin bisa dilihat dari sebentar dari tabelnya. Nah, di sini kami menggunakan 3 variabel, yaitu ada kategori, city, dan ada rating count, hasil jumlah dari semua ratingnya gitu. Di sini bisa dilihat ada kotanya Bandung, ada Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Oke, mungkin lanjut ke PPT lagi, yaitu ada tabel list harga tempat wisata. Gambar ini menampilkan sebuah tabel yang menyajikan harga masuk tiket wisata. Jadi tiket masuk tempat wisata tersebut. Tertera di gambar ini terlihat bahwa Pulau Pelangi itu memiliki harga yang paling mahal, yaitu 900.000, dan kemudian diikuti oleh Goa Jomblang, ada Mountain View Golf, dan seterusnya. Nah, indikasi warna ini juga mencerminkan sebuah sebuah hal bahwa semakin gelap warnanya itu berarti semakin mahal harga tiket masuknya. Kita lihat saja langsung di hasil visualisasinya. Di sini bisa kita lihat semakin bawah itu warnanya semakin pudar. Jadi semakin lebih murah itu semakin pudar warnanya dan semakin menjadi hijau bukan menjadi biru. Nah, sedangkan semakin mahal itu pasti warnanya akan semakin gelap dan menjadi warna seperti Pulau Pelangi ini, yaitu diindikasikan dengan warna biru tua. Gitu. Nah, pada visualisasi list harga ini kami menggunakan 3 variabel, yaitu ada kategori, ada place name, sama ada kota. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang keempat, ada grafik waktu pengunjung. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa tabel ini menampilkan rata-rata waktu kunjungan pengunjung yang diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Dalam artian itu bisa dilihat di sini dunia fantasi, itu rata-rata pengunjungnya ada pada waktu 360 menit. Jika dialokasikan ke jam, itu menunjukkan waktu sebanyak 6 jam. Jadi rata-rata pengunjung dunia fantasi itu ada 6 jam. Dan di sini itu menjadi waktu terlama pengunjungan gitu. Terus diikuti oleh Kidzania, yang mana rata-rata pengunjungnya 300 menit. Bisa disebut juga 5 jam. Terus ada juga Perpustakaan Nasional, itu sebanyak 240 menit atau 4 jam, dan seterusnya. Nah, kita lihat saja di hasil implementasi, hasil visualisasi yang kami lakukan, yaitu semakin ke bawah itu tabelnya semakin pendek, Pak. Jadi garisnya itu semakin pendek, semakin pendek. Nah, ini akan kecil hingga sampai segini. Gitu. Jadi semakin lama pengunjungan itu berarti waktunya itu tabelnya bisa menunjukkan semakin lama, semakin panjang. Tapi semakin pendek berarti grafik tersebut menunjukkan semakin sedikit waktu pengunjungan yang dilakukan oleh para wisatawan. Begitu. Oke, lanjut ke dashboard. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf, suaranya nggak keluar. Oh ya, sorry. Oke, ulang dashboard. Pada gambar di atas terlihat tampilan sebuah dashboard visualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam dashboard visualisasi ini, semua worksheet yang telah dibuat sebelumnya seperti map destinasi, rating pengunjung, list harga, dan grafik waktu pengunjung, semua digabung menjadi satu. Tujuannya adalah untuk membuat visualisasi yang menjadi lebih mudah dipahami dan terorganisir dengan baik. Lanjut. Oke. Mungkin bisa dilihat Pak dari hasil visualisasi yang telah kami lakukan di sini, bentuk dashboardnya yaitu ada map destinasi, ada rating pengunjung, terus ada list harga juga, dan grafik waktu pengunjung kami jadikan satu untuk mempermudah para pembaca supaya bisa, dengan adanya dashboard ini lebih mempercepat pemahaman para awam gitu. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dataset destinasi wisata di Indonesia yang diperoleh dari website Kaggle dapat divisualisasikan dengan baik menggunakan tabel yang memudahkan pengambilan keputusan.
Yang kedua, dashboard yang baik dan dirancang secara sistematis dapat memudahkan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. Oke, di sini kami juga menyertakan link dari artikel dan datasetnya. Mungkin jika Bapak berkenan bisa dikunjungi link tersebut, Pak. Oke, lanjut ke Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.